BTS Beyond the Scene. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang dunia perfilman dan sinematografi bersama salah satu narasumber kita nih. Sebelumnya perkenalkan, gue Rifki dan gue lagi bersama siapa nih? Uki. Oke, kita lagi bersama Bang Uki. Jadi kita langsung masuk ke pertanyaan pertama aja ya Bang Uki ya. Oke. Sebelum masuk ke pembahasannya nih, boleh dong diperkenalkan lebih dahulu nih mengenai diri Bang Uki serta aktivitasnya apa sih, kesibukannya apa sih? Oke. Perkenalkan, gua Uki. Saat ini gua juga menjadi salah satu punya pekerjaan di bidang jurnalistik. Gua Head of Production di paragram.id. Jangan lupa follow ya. Paragram_id. Promo dikit ya. Terus ya gue juga dosen di Universitas Bina Sarana Informatika ya, sebagai dosen sinematografi untuk kelas 4E nih. Jadi buat teman-teman 4E, gua ini nggak apa-apa gua atau saya atau Oh nggak apa-apa, mau saya bebas Bang. Jadi alhamdulillah di semester ini gue dipercaya mengajarkan sinematografi untuk 4E. Seperti itu, Ki. Oke, kita masuk nih ke pembahasan pertama ya. Boleh. Berat nih ya. Ya, berat. Nggak berat lah pokoknya. Oke, lanjut. Ya. Dari pengalaman Bang Uki ngajar sinematografi nih. Menurut Bang Uki, keterampilan sinematografi apa yang paling penting untuk dikuasai mahasiswa untuk saat ini? Oke. Jadi sinematografi itu jangan cuma terpatokan untuk sinematik. Terkadang mahasiswa tuh terjebak di situ Ya, banyak yang salah mengartikan gitu. Kalau sinematografi tuh cuma sinematik gitu loh. Betul, harus visualnya doang. Betul. Gitu lah. Tapi sinematografi itu dia punya nggak hanya visual ya, tapi audio pun itu termasuk dari bagian sinematografi. Nah, jadi mahasiswa modal pertamanya adalah ya dia harus paham bener yang namanya segitiga exposure. Fungsinya untuk apa sih? Fungsinya adalah kalian membuat film itu kan menggunakan kamera. Kalau kalian nggak tahu ISO, nggak tahu shutter, ya bagaimana kalian mau menggunakan alat perangnya? Gimana kalian mau menggunakan medium untuk merekamnya kalau itu nggak tahu? Jadi segitiga exposure itu adalah yang terpenting. Lalu yang kedua adalah yang namanya komposisi atau framing. Nah ini teman-teman juga kadang-kadang selalu nih, termasuk di 4E, gue selalu bilang jangan terpaku dengan yang namanya merekam adegan. Ya, Tapi dalam membuat film yang paling terpenting adalah bagaimana kalian bisa menyampaikan rasa. Ya, sinematografi adalah perpanjangan dari sebuah naskah. Penonton tidak bisa melihat naskahnya. Jadi penonton akan melihat dari segi visual audionya. Nah, makanya dibutuhkan secara sinematografi. Tapi framing yang bagus bukan hanya memikirkan adegan-adegan. Kadang-kadang mahasiswa tuh terjebak di situ. Scene 1 ceritanya kayak gini. Nah, tapi mahasiswa kadang-kadang suka lupa bahwa di situ ada karakter si pemainnya, tokohnya, bagaimana alur ceritanya. Ya, kalau di cerita ada namanya 3 babak. Nah, itu juga harus dijelaskan dan ditampilkan oleh sinematografi. Nah, lalu bukan hanya movement kameranya saja, tapi ada yang namanya lighting. Nah, ini yang tadi gua bilang. Sinematografi bukan hanya soal pergerakan kamera, tapi lighting juga adalah bagian dari inti sebuah sinematografi. Bayangkan teman-teman, kalau misalkan film horor jadinya terang, serem nggak? enggak dong. Iya, thriller terang kayak gitu. Kan nggak ada adegan deg-degannya, mencekamnya. Nah, makanya lighting itu juga adalah bagian dari sinematografi. Dan jangan pernah remehkan divisi-divisi artistik. Ini teman-teman di kelas juga sering banget nih. Ya, gua menemukan orang yang badannya gede kayak gua, rata-rata ditaruhnya di tim art. Kenapa? Karena katanya tim art biar gampang gotong-gotong barang bang. Wah itu udah sebuah pelecehan tuh ya kan? Jadi tim art artistik juga termasuk yang menggambarkan sebuah situasinya. Nah lalu terakhir adalah audio. Nah pernah nggak kalian ngelihat sebuah konten film horor pengabdi setan
tapi pas adegan jump scare lagunya diubah jadi Baby Shark dudu. Jadinya nggak ada ketakutan Nggak ada lagi. dong, nggak ada seremnya dong. Nah, makanya audio juga ngebangun. Jadi semuanya komponen tadi adalah sebuah sinematografi. Ya gitu guys. Jadi kesimpulannya tuh dari Bang Uki tadi, kita tuh sinematografi jangan cuma fokus di sinematiknya aja, karena masih ada yang namanya segitiga exposure. Kita juga harus fokus sama lighting, pencahayaan, dan juga audionya. Betul kan Bang Uki? Nah, jadi begitu guys. Oke, lanjut nih pertanyaan kedua. Oke. Dari pengalaman Bang Uki ngajar sinematografi, termasuk kita anak kelas E. Menurut Bang Uki, keterampilan sinematografi apa yang paling penting dikuasai mahasiswa untuk saat ini? Oke. Yang paling terpenting adalah tentunya skill kreativitas ya. Jadi walaupun kita membuat film itu harus ada mappingnya, harus ada panduannya, kalian bikin desain produksinya, tapi bukan berarti itu adalah kitab sucinya. Jadi tetap yang namanya kreativitas itu di atas segalanya. Kalian berada di industri kreatif. Ya, Adanya betul. di industri kreatif nih. Jadi kalau kalian tidak punya kreativitas, kalau kalian pengen jadi filmmaker tidak banyak nonton film, ya kreativitas tidak akan berkembang karena kalian tidak punya referensi. Jadi menurut gua sebelum kalian mampu untuk memegang sebuah alatnya, menguasainya, yang paling terpenting adalah kreativitas. Betul, terus saya juga setuju Bang, karena gak cuma di bidang kamera atau sinematografi doang. Karena saya juga sebagai desainer, menurut saya kalau misalnya kita cuman bisa ngerjain software ini, tapi kita nggak punya kreativitas, itu sama aja bohong. Betul. Ya balik lagi, satu lagi, kreativitas itu kan menunjukkan branding diri ya. Ya, Yang membedakan kalian dengan mungkin mahasiswa UI, BINUS, Gunadarma, itu adalah diri kalian sendiri atau kreativitas itu sendiri. Jadi kalau kalian tidak punya kreativitas, apa bedanya kalian dengan orang-orang dari yang di luar sana, guys? Oke, gitu jadi guys. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga Bang. Oke. Tadi kan kita ngomongin mahasiswa nih, atau filmmaker pemula lah. Menurut Bang Uki, kesalahan apa sih yang paling sering Bang Uki temui dalam aspek sinematografi? Ekspektasi. Kadang-kadang setiap orang tuh punya ekspektasi yang berbeda. Ingat, Ya. bikin film itu bukan one man show. Film itu tim. Ya, terkadang ya gue spill aja ya. Sama kayak temen-temen di 4E nih. Ya. Semuanya kadang-kadang punya ekspektasi yang tinggi. Tapi buat nge-reach ini, kadang-kadang kalian buntu, nggak tahu jalannya, caranya gimana. Ya, cara satu-satunya adalah ya kalian harus bekerja sama. Karena bikin film itu semuanya tim. Termasuk bikin konten, udah tim. Betul. Nah, jadi kalian harus punya semangat memiliki dulu. Jadi ini bukan film satu orang, bukan filmnya yang nulis naskah, bukan filmnya sutradara, bukan. Ini film punya komponen semuanya. Ya, jadi singkirkan dulu tuh. Kalau kalian merasa ekspektasi kalian tinggi, ya ayo bangun bareng-bareng. Buang dulu egonya, ya. Ingat, gue selalu menyampaikan juga nih, ya, kayak Rifki tahu tadi di terakhir, gue selalu bilang sebelum kalian menunjuk kesalahan orang lain itu, satu telunjuk ini nih ke arah orang tersebut, tapi 4 jari ini ke arah kita, teman-teman. Jadi sebelum kalian menyalahkan orang lain, refleksikan dulu, kita ini sudah sejago apa sih? Hanung Bramantyo, Anggi Umbara, terus Joko Anwar, mereka pun masih punya kekurangan dan terus belajar hingga hari ini. Jadi nggak ada yang namanya dalam seni itu dia sempurna tuh, nggak ada. Semuanya bergerak terus dan harus belajar, karena ya itu tadi balik lagi, namanya bikin film itu kreativitas. Ya. Kreativitas kan terus berubah. Kalau kaliannya tidak bergerak, ya kalian pun akan stagnan di situ-situ aja. Justru malah kalian mikirinnya masalah terus, bukan mikirin solusi dan perubahannya gitu. Jadi maksudnya Bang Uki tuh kerja sama tim tuh harus penting. Kita harus turunin ego. Karena ini kan bukan tugas kita sendiri, ini kerja sama bareng-bareng.
hasil juga kita yang ngerasain bareng-bareng guys. Jadi kita lanjut ke pertanyaan keempat. Boleh. Di Cinesprint, ini kita udah bahas masuk Cinesprint ya. Oke. Di Cinesprint, kami mencoba membuat program yang bisa jadi wadah bagi mahasiswa untuk berkarya dan mengeksplorasi dunia film. Menurut Bang Uki, seberapa penting sih program seperti ini untuk perkembangan film mahasiswa? Penting banget. Ya, ini adalah salah satu yang saya atau gua dukung support di workshopnya BSI ya. Karena kenapa? Ketika kalian melamar pekerjaan, bukan berarti kalian mahasiswa mana BSI, wah top, enggak. Ya, kalian semua bisa bersaing di dunia pekerjaan itu adalah dengan seperti ini. Ya. Maksudnya apa Bang seperti ini? Ya kalian punya pengalaman. Kalian punya portofolionya. Ya. Ya. Jadi nanti one day kalau kalian melamar pekerjaan, ya hasil film kalian ini bisa menjadi sebuah portofolio. Dan gue sangat suka dengan konsep Cinesprint. Kenapa? Karena akhirnya setelah diubah konsepnya jadi seperti festival, nanti ke depannya kalian gak cuma bisa di Cinesprint doang, kalian bisa bikin atau ikut festival-festival lainnya tuh. Ya bisa masukin. Jadi bayangin teman-teman, duit jutaan yang udah kalian bakar buat syuting produksi 1 hari ya, maaf. Cinesprint itu 12 jam. Itu bisa kalian manfaatkan untuk berkelanjutan. Nah, jadi ini adalah salah satu upaya menurut gua untuk kalian itu bisa bersaing, bersinar atau mengikuti festival-festival lainnya dengan film yang diproduksi di Cinesprint. Jadi itu bagus banget sebenarnya. Ya, saya juga setuju sih. Tapi nih ada kaitannya sama pertanyaan selanjutnya. Jadi kita kan Bang Uki udah ngeliat nih project yang kita bakal buat tuh kayak gimana. Kita mau minta dong rating dari Bang Uki dari 1 sampai 10 dari film naskah. Ini kan istilahnya masih kotornya, masih dalam lembarannya. Kita minta rating dari Bang Uki 1 sampai 10. Seberapa bagus sih film yang bakal kita buat dan alasannya apa? Menurut gua kalau film ini berhasil sesuai dengan diskusi kita di kelas ya sama barusan, itu 9. 9. Karena 9 tuh. Pertama, cerita ini kuat ya. Cerita ini sangat merefleksikan sebuah kehormatan kita terhadap orang-orang yang kita sayang gitu. Terkadang kita suka lupa bahwasannya perhatian kecil itu kadang nggak terasa sama kita, tapi saat kehilangan ternyata oh iya, ternyata itu ada. Makanya kalau ini sukses dan dengan konsep tadi visualnya, detailnya, kalau ini sukses dieksekusi dengan matang dan baik, 9. Dengar itu 9 kalau kalian bisa all out ya. Oke, kita udah mau masuk di penghujung acara nih. Masih ada satu pertanyaan lagi, bukan pertanyaan sih. Sebenarnya ini permintaan dari saya pribadi. Ada nggak sih pesan atau motivasi dari Bang Uki buat kita atau mahasiswa lain nih, buat kita terjun ke dunia film atau sinematografi? Oke. Pesan dari gua ini agak berat ya, terus agak tricky juga sih. Jawabnya. Sebenarnya banyak banget sebenarnya pesannya, tapi kalau kalian memang benar-benar ingin terjun ke dunia filmmaker atau sinematografi, salah satunya adalah ya kalian harus benar-benar fokus. Fokusnya gimana? Jangan pernah berpikir karena keterbatasan alat gue tidak pernah bisa berbuat apa-apa. Enggak juga. Ya, kalian sebagai makhluk sosial punya yang namanya koneksi. Bangun koneksi. Jangan cuman di BSI aja. Bangun dengan pertemanan dengan universitas-universitas lain. Ini intermezzo aja. Jadi di tahun 2010 itu ya gue pernah
bertemu dengan Fajar Nugros, ya, terus diajak buat lagi liburan sekolah, diajak untuk bikin film Tendangan dari Langit. 2009. Itu film Tendangan dari Langit. Ya, itu syuting ke Malang segala macam. Kalau misalkan gua hanya berdiam diri saat itu di kampus aja, gua mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Ya. Jadi pesan gua adalah jangan cepat merasa puas dengan apa yang udah kalian miliki. Kalau kalian mau fokus terus-terusan, ya udah, ingat terus belajar, kembangkan kreativitas, jangan pernah berhenti di satu tempat aja. Ya. Keterbatasan itu adalah sebenarnya cara bagaimana kalian untuk bisa lebih berkembang lagi. Keterbatasan bukan yang namanya mentok kalian udahlah di situ aja, enggak. Tapi kalau kaliannya fokus mengejar apa yang kalian inginkan, insya Allah kalian bisa. Jadi pesan gue itu. Jadi kita tuh harus cari relasi sebanyak-banyaknya gitu loh. Jangan cuman fokus satu bidang. Cuman bisa di ini tapi yang ini nggak bisa. Ya kalau kalian mau jadi filmmaker, buat sebanyak-banyaknya film itu seperti apa. Kita nggak akan tahu film mana yang akan membawa kalian ke suksesan. Kegagalan keberapa yang akan membuat kalian bangkit. Jadi jangan takut gagal ya teman-teman ya. Oke, mungkin cuman sampai situ aja episode kali ini. Gua sebagai host pamit undur diri dan Bang Uki juga pamit undur diri. Mungkin next episode kita bakal bareng sama talent mungkin ya. Tapi kita lihat nanti lagi, oke? Jangan kemana-mana, tetap di BTS Beyond the Scene.